Selamat pagi, shalom, damai di hati. Bertemu kembali untuk mendengarkan renungan harian. Jangan kita melupakan sejarah. Judul renungan hari ini tanggal 29 Juli, apakah wewenang General Conference? Bagian 6. Ayat tema terdapat dalam kitab Wahyu 2 ayat 29. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Beberapa dari kita memang sulit mendengar Butler, Ketua General Conference, tampaknya mengalami gangguan itu. Ellen White berulang kali menasehati dia dan suaminya sendiri tentang bahaya gaya kepemimpinan mereka yang hanya mengandalkan keputusan satu orang. Rasa frustasinya terhadap Butler mencapai puncaknya pada saat sesi General Conference tahun 1888. Segera setelah pertemuan tersebut, dia menulis bahwa Ketua Butler telah menjabat selama 3 tahun dan sekarang semua kerendahan hati telah meninggalkannya. Dia mengira jabatannya memberinya kekuasaan sedemikian rupa sehingga suaranya tidak mungkin salah. Melihat kembali setelah 3 tahun berikutnya, dia menyatakan, saya berharap tidak akan pernah ada sedikit pun dorongan yang diberikan kepada umat kita untuk menaruh kepercayaan yang luar biasa seperti itu kepada manusia yang terbatas dan berdosa seperti yang telah diberikan kepada Ketua Butler. Karena pendeta tidak seperti Tuhan. Dan terlalu banyak rasa ketergantungan telah diberikan kepada Ketua Butler di masa lalu. Itu karena manusia telah didorong untuk berharap kepada satu orang untuk berpikir bagi mereka, untuk menjadi hati nurani bagi mereka, sehingga mereka sekarang menjadi sangat tidak efisien dan tidak mampu berdiri di pos jaga mereka sebagai penjaga yang setia bagi Tuhan. Lebih mudah bagi Butler untuk menyempurnakan gagasannya mengenai teori. Orang-orang hebat dalam kepemimpinan gereja secara lisan saja daripada berhenti mempraktikkannya. Mengingat sifat manusia itu adalah masalah abadi dan sepanjang masa yang terus-menerus dihadapi oleh mereka yang berada di posisi kepemimpinan. Fakta kehidupan yang tidak menguntungkan itu juga menuntun Ellen White untuk membuat beberapa pernyataan mengenai wewenang General Conference pada tahun 1890-an. Beberapa kali selama dekade itu dia mengangkat masalah tersebut. Pada tahun 1891, misalnya, dia menulis bahwa saya terpaksa mengambil posisi bahwa tidak ada suara Tuhan dalam manajemen dan keputusan General Conference. Metode dan rencana yang dirancang tidak disetujui Tuhan. Namun, Ketua Olsen atau Ketua General Conference dari tahun 1888 hingga 1897 membuat keputusan General Conference tampak seperti suara Tuhan. Padahal banyak dari keputusan yang diambil yang dianggap sebagai suara General Conference sebenarnya adalah suara dari 1, 2, atau 3 orang yang menyesatkan conference. Pendengaran adalah hal yang sulit didapat jika Anda tidak memiliki telinga yang berfungsi baik. Kita mungkin cenderung bersikap kritis terhadap para pengurus yang harus dihadapi Ellen White. Tetapi dalam prosesnya, marilah kita mengingat kekurangan telinga kita dalam banyak hal untuk mendengar apa yang kudus. Coba katakan kepada kita
secara pribadi. Demikianlah renungan pagi hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Amin.